Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gita Salma Arauda dengan NIM akhir 125 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis kimia analisis dasar P1 sampai P3. Soal nomor 1, berikut ini peranan analisis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat adalah mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan pada pasien. Saya memilih jawaban ini karena mengawasi peracikan obat adalah tugas dari apoteker klinis atau farmasis, bukan analisis kimia. Sedangkan peranan analisis kimia lebih berfokus pada pengembangan penjaminan mutu, evaluasi kualitas, dan penentuan karakteristik bahan baku obat, bukan pada tahap pelayanan langsung ke pasien. Nomor 2, suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel disebut C-analit. Dalam konteks analisis kimia, istilah analit merujuk pada senyawa kimia yang ingin dianalisis dalam suatu sampel. Jadi yang akan dianalisis dalam sampel tersebut adalah analit. Nomor 3, metode analisis yang bertujuan menentukan identitas sampel adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif digunakan untuk menentukan identitas sampel dengan menganalisis sifat-sifat atau karakteristik dari suatu senyawa atau bahan. Analisis ini berfokus pada identifikasi komponen dalam sampel berdasarkan sifat-sifatnya, seperti warna, bau, reaksi dengan reagen tertentu, dan sebagainya. Nomor 4, metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometrik pasti untuk mengetahui identitas dan atau jumlah senyawa dalam sampel disebut metode analisis klasik. Metode analisis klasik adalah teknik yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometrik untuk mengetahui identitas dan atau jumlah senyawa dalam sampel. Metode ini mengandalkan reaksi kimia yang sudah dikenal dan diatur secara stoikiometrik dengan tepat. Salah satu contoh teknik analisis klasik adalah titrasi, yang melibatkan reaksi antara reagen dan analit, serta perhitungan berdasarkan jumlah reagen yang digunakan. Nomor 5, berikut ini merupakan contoh analisis semi kuantitatif adalah C. Uji batas logam pada bahan baku KCl. Analisis semi kuantitatif adalah metode analisis yang memberikan perkiraan jumlah atau konsentrasi komponen dalam sampel, namun tidak seakurat atau setepat analisis kuantitatif. Metode ini biasanya memberikan informasi tentang kandungan suatu unsur dalam kisaran atau interval tertentu, bukan nilai pasti. Uji batas logam pada bahan baku KCl ini merupakan contoh analisis semi kuantitatif karena bertujuan untuk menentukan kandungan logam dalam bahan baku KCl, tetapi hanya memberikan informasi dalam batas yang diterima atau tidak, tanpa menentukan konsentrasi pasti. Nomor 6, berikut ini yang termasuk metode analisis kimia modern adalah D. Spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis adalah salah satu metode analisis kimia modern yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh sampel pada panjang gelombang ultraviolet atau visible. Teknik ini sangat canggih dan digunakan untuk berbagai aplikasi dalam bidang kimia analitik, biokimia, dan farmasi, karena memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi berbagai senyawa berdasarkan spektrum penyerapan cahaya. Nomor 7, berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif kecuali adalah D. Reaksi kimia dengan reagen. Reaksi kering dalam analisis kualitatif merujuk pada proses pengujian yang dilakukan tanpa melibatkan pelarut atau cairan, biasanya dengan pemanasan atau dengan cara kering lainnya untuk menghasilkan perubahan yang terdeteksi secara visual, seperti perubahan warna, pembentukan gas, atau pembentukan endapan.
Reaksi kimia dengan reagen biasanya melibatkan penggunaan pelarut atau cairan reagen untuk mengubah atau bereaksi dengan analit, yang tidak masuk dalam kategori reaksi kering karena memerlukan cairan. Oleh karena itu, reaksi kimia dengan reagen adalah pengecualian dalam kategori ini. Nomor 8, fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala. B. Untuk membersihkan kawat nikel krom. Pada uji nyala, kawat nikel krom digunakan untuk memegang sampel saat diuji di atas nyala api. Untuk memastikan hasil yang akurat dalam uji nyala, kawat nikel krom perlu dibersihkan terlebih dahulu dari kontaminasi yang dapat mempengaruhi warna nyala yang dihasilkan oleh sampel. HCl pekat digunakan untuk membersihkan kawat nikel krom karena dapat menghilangkan kotoran atau logam yang menempel pada kawat tersebut. Nomor 9, berikut ini kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala adalah C. Barium. Dalam uji nyala, setiap unsur kimia menghasilkan warna nyala yang berbeda ketika dipanaskan di atas api. Warna nyala ini digunakan untuk identifikasi kation yang ada dalam sampel. Barium sendiri memberikan warna nyala hijau kekuningan yang khas. Ini adalah ciri khas yang digunakan dalam identifikasi unsur ini melalui uji nyala. Nomor 10, berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah E. Pada reaksi pengendapan reagen tidak boleh berlebih kecuali dinyatakan khusus, karena dapat menyebabkan melarutnya sebagian endapan pada beberapa sampel. Dalam reaksi pengendapan, tujuan utamanya adalah memisahkan senyawa terlarut dalam larutan melalui pembentukan endapan. Agar proses ini berjalan efektif, jumlah reagen yang digunakan harus tepat, tidak boleh berlebih kecuali dinyatakan khusus. Jika reagen digunakan secara berlebihan, bisa terjadi pelarutan sebagian endapan kembali ke dalam larutan, yang menyebabkan hasil pengendapan menjadi tidak sempurna atau endapan sebagian hilang. Oleh karena itu, opsi ini adalah jawaban yang benar karena menjelaskan bahwa reagen berlebih dalam reaksi pengendapan tidak disyaratkan, kecuali ada alasan khusus, karena dapat merusak hasil pengendapan. Nomor 11, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan mengelompokkan beberapa golongan kation dengan metode EH2S. Dalam analisis kualitatif ion logam kation, pengelompokan golongan kation sering dilakukan menggunakan gas H2S atau hidrogen sulfida. H2S digunakan untuk mengendapkan ion logam tertentu dalam larutan yang membentuk endapan sulfida yang tidak larut. Penggunaan H2S memungkinkan pemisahan kation logam ke dalam beberapa golongan berdasarkan kelarutannya dalam larutan asam. H2S digunakan dalam analisis kualitatif untuk mengelompokkan kation dalam golongan berdasarkan kelarutannya, seperti golongan 1 yang terdiri dari kation yang membentuk sulfida yang tidak larut dalam asam. Oleh karena itu, H2S adalah metode yang tepat untuk mengelompokkan golongan kation. Nomor 12, berikut ini tahapan analisis senyawa anorganik untuk blank identification yang benar adalah B. 1. Pemeriksaan pendahuluan. 2. Pemeriksaan ion logam kation dalam larutan. 3. Pemeriksaan anion dalam larutan. 4. Kesimpulan. Tahapan analisis senyawa anorganik untuk identifikasi biasanya dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan untuk memahami sifat dasar sampel. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap kation dan anion yang ada dalam larutan. Setelah kedua unsur tersebut dianalisis, kesimpulan dapat ditarik mengenai komposisi kimia dari sampel. Tahapan ini adalah metode standar dalam analisis kualitatif secara senyawa anorganik, di mana pemeriksaan kation dan anion dilakukan secara terpisah dan kesimpulan diambil berdasarkan hasil tersebut. Nomor 13, berikut ini merupakan
Pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah C. Pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Pada pemeriksaan anion, pengujian dengan H2SO4 atau asam sulfat encer dan pekat sering dilakukan sebagai langkah pendahuluan. H2SO4 digunakan untuk memisahkan atau mengidentifikasi anion tertentu dalam sampel. Misalnya ion sulfat dapat bereaksi dengan larutan barium klorida, menghasilkan endapan barium sulfat yang tidak larut. Pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat adalah cara yang umum dan sering dilakukan pada tahap awal analisis anion dalam senyawa anorganik. Nomor 14, pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini kecuali adalah C. H2SO4. Pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation biasanya dilakukan dengan memanfaatkan sifat kation terhadap beberapa reagen kimia. Reagen yang digunakan akan membantu memisahkan kation ke dalam golongan-golongan berdasarkan kelarutannya dalam larutan yang berbeda. H2SO4 sendiri tidak digunakan untuk klasifikasi golongan kation dalam analisis kation secara umum. Asam sulfat lebih sering digunakan dalam beberapa reaksi untuk mengidentifikasi anion atau dalam reaksi pengendapan, tetapi bukan untuk penggolongan kation. Nomor 15, apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan 1 yang tidak larut dalam air? Jawabannya D. AgCl. Senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan 1 yang tidak larut dalam air adalah AgCl. Dalam analisis kation, golongan 1 biasanya melibatkan kation yang membentuk endapan klorida yang tidak larut dalam air. AgCl adalah salah satu contohnya. Jadi AgCl adalah jawaban yang tepat karena membentuk endapan putih yang tidak larut dalam air, yang merupakan karakteristik utama dari kation golongan 1 pada reaksi analisis kation. Nomor 16, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk dari reaksi Cu plus 2 plus H2S plus 6H2O? Jawabannya B. CuS dengan endapan warna hitam. Reaksi yang diberikan menunjukkan reaksi antara ion tembaga 2 dengan hidrogen sulfida. Pada reaksi ini, ion tembaga 2 berinteraksi dengan ion sulfida yang terdapat dalam H2S untuk membentuk tembaga 2 sulfida yang merupakan senyawa yang menghasilkan endapan hitam. Reaksi yang terjadi adalah Cu2 plus H2S menghasilkan CuS, endapan hitam. Nomor 17, berikut ini manakah kation yang termasuk kation golongan 2A? Jawabannya A, Bi. Yang dimaksud dengan kation golongan 2A adalah bismut atau Bi dalam bentuk Bi3+. Meskipun bismut terletak di golongan 5A, dalam beberapa konteks dalam analisis kation Bi3+ sering diklasifikasikan atau dianggap secara fungsional mirip dengan kation golongan 2 karena sifat kimianya dalam reaksi analitis. Berdasarkan hal ini, bismut dengan kation Bi3+ adalah kation yang sesuai dengan yang dimaksudkan dalam soal. Nomor 18, reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3 sehingga membentuk endapan sulfida? Jawabannya B. NH4Cl plus NH4OH plus H2S. Pada penentuan kation golongan 3 dalam analisis kualitatif, digunakan reagen yang dapat membentuk endapan sulfida dari kation-kation logam tertentu. Salah satu reagen yang digunakan untuk
Golongan 3 adalah campuran NH4Cl, NH4OH, dan H2S. NH4Cl memberikan suasana asam yang dibutuhkan untuk menjaga kation golongan 3 dalam bentuk ionik. NH4OH digunakan untuk mengatur pH larutan dan menciptakan kondisi yang tepat bagi pengendapan. H2S digunakan untuk mengendapkan sulfida dari kation logam golongan 3 seperti Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr3+, dan lain-lain. Dengan mencampurkan ketiga reagen ini, kation logam golongan 3 akan membentuk endapan sulfida yang dapat dikenali berdasarkan warna endapan tersebut. Nomor 19, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Jawabannya D. AlOH3 dengan endapan berwarna putih. Dari reaksi ini kita dapat melihat bahwa ion Al3+ berinteraksi dengan ion OH- yang ada dalam air untuk membentuk senyawa AlOH3. Senyawa ini membentuk endapan putih. Ini adalah karakteristik umum dari reaksi pembentukan AlOH3 dari ion Al3+ dalam larutan basa yang seringkali menunjukkan endapan putih. Soal terakhir, reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb2+ dengan Hg+, di mana pada Pb2+ akan terbentuk endapan berwarna kuning telur dan pada Hg+ akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Jawabannya D. Ketika Pb direaksikan dengan kalium iodida akan menghasilkan endapan kuning. Endapan larut sedang saja dalam air mendidih menghasilkan larutan yang tak berwarna. Dari warna endapan memisah lagi sebagai keping-keping berwarna kuning keemasan setelah mendingin. Dan pada reaksi Hg dengan kalium iodida yang ditambahkan perlahan-lahan dalam larutan dingin akan menghasilkan endapan hijau merkurium. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.